Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimadani Fadila Syarifah, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Peradaban. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Public Speaking Mastery yang ditulis oleh Ongki Hojanto. Di sini saya akan mereview 3 bab pertama dari buku ini. Tujuan dari review ini adalah untuk mengetahui bagaimana sejarah public speaking, cara memiliki world class skill, dan cara mengatasi rasa takut saat di depan para audiens. Yang pertama yaitu pada bab pertama, yaitu sejarah public speaking. Public speaking berawal dari 2500 tahun lalu di Athena kuno. Para pemuda diminta untuk memberikan pidato yang efektif sebagai bagian dari tugas mereka sebagai seorang warga negara. Selanjutnya pada abad ke-1 sebelum Masehi, Marcus Tullius Cicero 106-43 sebelum Masehi menjadi orator nomor 1 dan dikenal sebagai pengacara, politisi, dan filsuf. Beliau mengembangkan 5 hukum retorika yang masih kita gunakan sampai sekarang, yaitu penemuan, penyusunan, pemilihan gaya, memori, dan penyampaian. Public speaking termasuk dalam soft skill, yaitu keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, termasuk dirinya sendiri. Menurut Webster Trade New International Dictionary, public speaking memiliki 2 definisi, yaitu proses berbicara di depan umum. Yang kedua, seni ilmu pengetahuan tentang komunikasi lisan yang efektif dengan pendengar. Dari sejarah public speaking yang disampaikan oleh Ongki Hojanto, Ongki menyampaikan berbagai teori yang disampaikan oleh berbagai pakar yang ada di luar negeri. Menurut saya, Ongki sudah menyampaikan sejarah public speaking itu secara terperinci, mulai dari pengantar hingga awal mula public speaking terjadi. Selanjutnya yaitu yang terdapat dalam bab 2, cara memiliki world class skill. Untuk menjadi pembicara yang menyenangkan, yaitu menguasai hal yang ingin disampaikan. Salah satunya yaitu dengan latihan. Ingatlah bahwa antusiasme lahir dari kepercayaan diri, dan kepercayaan diri hanya akan tercipta jika Anda memiliki pengetahuan. Kata-kata tersebut dikutip dalam buku Ongki Hojanto pada halaman 39. Ongki juga menyebutkan bahwa ada 7 cara untuk mempersiapkan diri agar menjadi seorang pembicara yang menyenangkan, yaitu yang pertama, belajar dari pengalaman diri sendiri. Kedua, belajar dari pengalaman orang lain. Ketiga, bicara di depan cermin. Keempat, bicara kepada siapapun yang mau mendengar. Yang kelima, bicara selagi berkendara. Yang keenam, bicara saat mandi. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, berbicara saat kali ada kesempatan. Dari penjelasan di atas, Ongki telah menjelaskan kiat-kiat atau trik-trik agar kita selalu memanfaatkan waktu di mana saja, kapan saja untuk melatih kemampuan berbicara kita. Di sini Ongki memberikan hal simpel untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena kemampuan berbicara kita akan menjadi meningkat jika kita terus mengasahnya dengan terus berlatih dan berlatih. Selanjutnya yaitu yang terdapat pada bab 3, yaitu cara mengatasi rasa takut. Perbedaan antara orang sukses dan orang gagal terletak pada cara mereka mengelola rasa takut. Orang gagal membiarkan ketakutan menghentikan mereka, sementara orang sukses bisa mengatasi rasa takut yang mereka alami. Kata-kata tersebut dikutip dalam buku Ongki Hojanto pada halaman 44. Menurut Ongki, ketakutan sebetulnya adalah hal yang wajar dan alami karena merupakan bagian dari emosi. Menurut Ongki, emosi itu positif. Emosi baru akan menjadi negatif kalau tidak pada tempatnya dan tidak menyelesaikan masalah, tapi justru membuat masalah baru. Menurut Ongki, saat-saat menentukan lancar tidaknya Anda dalam berbicara dengan baik di depan umum adalah 5 menit pertama. Kalau dalam 5 menit pertama Anda bisa berbicara dengan lancar, selanjutnya akan lebih mudah. Sebaliknya, jika 5 menit pertama Anda sulit mengeluarkan kata-kata, waktu-waktu selanjutnya akan terasa begitu menyiksa. Rata-rata ketakutan ditandai dengan keringat dingin, pucat, gemetar, bingung, kebelet kencing, takut, gugup, serta sesak nafas. Oleh karena itu, dalam buku ini, Ongki memberikan rumus 5P yang sangat ampuh untuk mengatasi dan menguasai rasa takut saat berbicara di depan umum.
Yang pertama yaitu penyesuaian diri. Penyesuaian diri dapat dilakukan secara fisik dan secara mental dan pikiran. Bisa dilakukan dengan membayangkan diri berbicara di depan peserta, melihat ke sekeliling, dan menatap mata mereka satu persatu. Lakukan hal ini berulang sebelum acara berlangsung, karena pikiran bawah sadar kita tidak pernah mengetahui mana imajinasi dan mana realitas. Yang kedua yaitu pernafasan. Dapat melakukan tarik nafas dalam-dalam dengan hidung dan menggunakan pernafasan perut. Yang ketiga yaitu perubahan bahasa tubuh. Cara mengubah bahasa tubuh antara lain dengan ubah nafas, yaitu tarik nafas panjang dan gunakan pernafasan perut. Ubah arah pandangan mata, lihat ke atas. Tersenyum walaupun dipaksakan, gunakan bahasa tubuh terbuka, busungkan dada, berdiri tegak, dan lompat-lompat. Yang keempat yaitu pemanasan. Pemanasan dilakukan dengan cara membicarakan topik yang akan dibawakan kepada orang yang kita kenal, misalnya dengan istri, staf, teman, ataupun sopir. Yang kelima yaitu yang terakhir, penjangkaran atau angkor. Saat Anda membutuhkan percaya diri, picu jangkar Anda dengan mempertemukan jari tengah dan ibu jari tangan kanan Anda 5 menit sebelum melakukan public speaking. Picu jangkar sehingga memori percaya diri muncul seketika itu. Secara fisiologis, tubuh Anda akan mengekspresikan bahasa tubuh percaya diri. Dalam penjelasan yang diberikan oleh Ongki, pada bukunya ini telah memuat secara lengkap bagaimana cara atau kiat-kiat yang harus dilakukan agar rasa takut yang ada pada diri kita dapat dikuasai, sehingga kita akan percaya diri saat berbicara di depan banyak audiens. Secara umum, tulisan dari Ongki Hojanto telah bisa memberikan pengetahuan baru tentang public speaking, serta bagaimana cara atau kiat-kiat untuk Anda mampu percaya diri saat berbicara di depan umum. Agar lebih memberikan deskripsi yang mendalam, saya merekomendasikan Anda untuk membaca buku Public Speaking Mastery karya Ongki Hojanto ini, karena bisa membantu kalian semua. Baik, terima kasih. Sekian review buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.